para feodal di Asia Tengah akan kembali berkuasa. Yang sudah kita reforma agraria itu akan kembali dikuasai oleh para feodal yang waktu itu masih punya kekuasaan sangat besar gitu. Sedang dilucuti oleh Bolshevisme. Nah, itu kawan-kawan yang kemudian membentuk banyak republik Islam, termasuk Indonesia. Kalau kita baca bukunya Seidel yang baru, Republikanisme, Islamisme, dan Komunisme, kita dapat betul bahwa yang mendorong republik ini merdeka adalah komunisme dan Islam. Islam datangnya dari Arab dan Persia yang datang dalam bentuk kebudayaan ke sini di abad ke-18-19, kemudian di awal abad ke-20 datang dari Baku. Yang sekarang ini yang baru jatuh pesawatnya itu di Azerbaijan. Datang dari sana di Kongres Baku, para intelektual datang ke Indonesia, salah satu termasuk diantaranya Snefelit itu pergi ke Kongres Komunis, datang ke Indonesia, kemudian mendidik komunis-komunis pertama yang membentuk Partai Komunis Indonesia lebih dulu daripada Partai Komunis Cina. Kawan-kawan sekalian, apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kebangkitan itu justru bersama komunisme, bukan ilusi kebebasan berpikir bersama para imperialis dari Eropa dan Amerika. Gak ada itu bohong semua. Dia bilang kebebasan berpikir, dia biaya Gunawan Muhammad lewat CCF, dikasih uang tentang kebebasan berpikir, bikin lembaga, bikin hutan kayu dan seterusnya, mendorong diskusi dan seterusnya tentang kebebasan memilih, kebebasan berpendapat. Tetapi untuk apa? Ada risetnya Wijaya Herlambang. Ini gunanya untuk menormalkan anti komunisme. Istilahnya seolah-olah komunisme itu nggak boleh, komunisme itu melarang kebebasan berpendapat. Padahal enggak juga. Komunisme melarang Islam, enggak. Justru Republik Komunis pertama ini dibentuk oleh 6 Republik Islam. Dan juga yang perlu secara spesifik diketahui adalah Bolshevisme ketika perang sipil pertama itu justru dibantu oleh Jadid. Jadid itu adalah komunitas pengkaji Jadid itu artinya Renaissance. Kebangkitan Islam kembali, kira-kira dia belajar lagi sejarah Islam, fikih dan seterusnya. Mereka ditanya, kemana kita berpihak? Apakah kepada Bourgeois yang waktu itu ditunjuk sebagai pemimpin pasca dinasti Romanov tumbang, Kerensky namanya, ataukah kita berpihak pada Bolshevisme? Waktu itu pilihannya ke Bolshevik. Makanya kemudian mereka menang, mendirikan Republik besar itu. Nah, lalu kemudian ini menyebar ke hampir seluruh dunia Islam. Kita merdeka berdasarkan tesis-tesis anti-imperialisme dan anti-eksploitasi kolonial. Ya, coba baca sejarah Indonesia. Bagaimana cara kita membantah kolonialisme Belanda? Tidak dengan teori eksploitasinya Marx. Kalau tidak dengan itu, tidak bisa kita membantah teori itu. Maka dengan kacamata teoritik itulah kita mulai bikin syarikat. Kita mulai bikin lembaga kelompok studi. Kelompok studi, kemudian partai komunis, partai sosialis dan seterusnya. Yang kemudian mendorong kemerdekaan Indonesia. Yang tesis terbarunya ini Seidel menarik sekali karena dia membalikan tesis utama yang mengatakan bahwa Republik ini didirikan oleh prinsip dan orang-orang komunis. Orang komunis ini risetnya antara tahun 45 sampai 49. Itu kawan-kawan. Lalu kemudian saya ingin ceritakan kenapa saya menyampaikan ini adalah kemajuan. Ketika komunisme memimpin Afghanistan, Republik Demokratik Afghanistan ketika itu, kira-kira dari tahun 70 sampai tahun 89. Itu banyak sekali ilmuwan di sana.
Kampus-kampus itu menjadi bagus sekali. Sekarang mundur setelah pasukan Islam yang bermimpi tentang khilafah dan seterusnya itu menang gitu. Mundur jauh sekali ke belakang para saintisnya. Ketika Irak diserang oleh Amerika, itu serangan kepada apa? Samir Amin bilang itu serangan terhadap republik-republik sosialis di dunia Islam. Bukan serangan kepada itu sama dengan posisinya Iran sekarang. Iran ini akan diserang kemungkinan kalau berani mereka. Beda posisi teknisnya sekarang dengan Irak dulu. Irak dulu berani, tetapi lebih berani sebagai retorika. Kalau Iran, saya kira secara teknis agak sulit untuk dikatakan sekedar retorika gitu. Sehingga orang harus berpikir untuk misalnya menumbangkan ini. Nah, kawan-kawan sekalian, mereka maju secara sains. Si Tariq Ali, sejarawan Islam dari Pakistan itu mengatakan, sebelum Irak itu diserang, di Iraq National University itu profesor perempuannya lebih besar jumlahnya daripada seluruh profesor di Princeton University. Coba bayangkan betapa majunya Irak di bawah rezim Ba'ath itu. Rezim Ba'ath itu perkawinan antara Islam dan komunisme. Itu didirikan oleh seorang Marxis namanya Michel Aflaq. Itu kawan-kawan ya. Dan itu kita anggap kemajuan. Hampir saja kita juga lihat revolusi Islam Iran. Perkawinan antara itu. Faksi-faksi komunis ikut di dalam revolusi itu, berpihak pada Khomeini. Jadi justru kepada Marxisme lah masa depan dunia Islam ini bisa lebih maju daripada kita berpikir kita ikut pada rezim perdagangan bebas atau kebebasan berpikir yang dikampanyekan oleh Amerika dan para imperialis. Saya kira begitu. Para liberalis datang, Ulil Amsar Abdallah dan seterusnya, itu dibiayai loh. Dan ini faktual, ditulis, diriset oleh banyak orang. Wijaya Herlambang tuh menulis disertasi di Australian National University yang menceritakan itu. Siapa yang dibiayai oleh Amerika untuk mendorong normalisasi anti komunisme di Indonesia? Gunawan Muhammad, Ulil Absar, JIL, Yayasan Obor Indonesia, dan seterusnya. Melalui mana? Ivan Katz, lewat satu lembaga di CIA namanya CCF. Itu yang sekarang ini, yang kemarin. Memalukan nggak kawan-kawan? Saya marah sekali ketika kemarin ada serangan ke Gaza. Ada kawan-kawan dari NU pergi ketemu Presiden Israel, terus bilang karena mereka sering di jalanan, kami lewat forum intelektual ingin mengubah keadaan. Tai itu, bohong. Mereka dapat uang semua untuk mengatakan bahwa ada cara damai untuk memperjuangkan Palestina. Itu kampanye sejak awal kolonialisme Israel di Palestina. Coba kita dialog, bikin film yang mendorong dialog, bikin kampanye yang mendorong dialog. Interfaith dialog ini dijadikan alat untuk menormalisasi imperialisme Israel di Gaza, di Palestina. Saya menulis artikel yang sangat lirik ya, bukan karena saya menurunkan kapasitas untuk menulis kapasitas saya untuk mencari sumber ya. Ketika saya menulis kemarin artikel tentang Gaza itu dari Beirut, dari Gaza ke Beirut itu, ketika meninggal Syekh Hasan Nasrallah, saya sedih sekali. Saya sedih karena Gaza
Palestina ditinggal oleh banyak dunia Islam. Mungkin harapannya hanya Iran, yang lain nggak ada. Iran yang ikut membantu secara teknis langsung, militer, intelijen, serangan langsung ke Israel itu dilakukan, tetapi yang lain nggak ada. Mereka hanya ngirim beras, ngirim gandum, yang nggak berguna untuk orang yang ditembaki sana sini. Nah, saya menulis itu lirik sekali. Saya memilih judul Kekalahan Dunia Islam gitu. Saya kecewa sekali karena kita sudah mulai kalah. Republik-republik yang sosialis satu demi satu dilucuti. Yang melawan Israel itu hanya republik sosialis. Kalau enggak sosialis pasti pro Israel. Lihat coba. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan pertama, sekaligus yang kedua. Kemudian terakhir yang ketiga, saya ingin menjawab bagaimana kita akan merespon 20 tahun ke depan, mempersiapkan bahwa generasi kita di Indonesia akan jadi generasi yang kira-kira generasi emas gitu. Metodologinya kayak apa saya nggak begitu paham. Sebenarnya secara teknis bisa dijawab oleh Kak Sabara nanti. Dia ada peta jalannya, ada roadmapnya kira-kira begitu Pak. Nah, kira-kira itu kalau soal intensi kenapa saya menulis ini, itu tadi saya sebenarnya tujuannya romantisme saja. Saya ingin melihat kembali bahwa orang-orang Muslim lah yang menjadi peneliti, yang menjadi penemu-penemu besar yang bermanfaat bagi peradaban kita bersama secara global. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Rina atas jawabannya. Ada 3 penanya. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Dr. Sabara Nurdin untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan tersebut. Pada beliau dulu, bersilakan. Oh ya, sebentar itu. Ya, tadi Ridho banyak menyoroti kolonialisme. Ya, tidak mengecilkan sebenarnya kontribusi kolonialisme bagi kemunduran dunia Islam. Tapi kolonialisme Barat maksudnya itu kan masih baru sebenarnya. Pasca, dalam tanda petik, pasca ditemukannya dunia baru. Kalau ditarik sedikit ke belakang, pasca kejatuhan Konstantinopel, ya, kemudian menjadi Istanbul oleh Muhammad Al-Fatih di tahun 1400 sekian. Kemudian Eropa mengalami krisis setelah sebelumnya dipukul habis oleh pagebluk Black Death. Ya, habis-habisan Eropa di situ, kemudian mencoba mencari jalan baru yang akhirnya menemukan Amerika, menemukan Oceania dan seterusnya ya, sampai kemudian lahir kolonialisme. Jadi kolonialisme itu praktis di abad 17, abad 18 bahkan. VOC pertama kali tiba di Banten, di Nusantara ini kan 1596, rombongannya Cornelis de Houtman. Inilah yang menjadi titik awal penghitungan 350 tahun Indonesia dijajah. 1596 sampai 1949 dikurangi 3,5 tahun penjajahan Jepang. 350 tahun. Sebuah mitos sejarah yang dibangun, retorika sejarah sebenarnya. 1596 dan POC nanti berdiri 1599 kalau nggak salah ya. Ya, penjajahan Inggris juga di India itu kan nanti di abad ke-17 awalnya berdiri semacam VOC, kalau nggak salah IOC namanya. Ya, di Inggris, IOC di India. Itu dan ini masih baku rebut nih. Portugis, Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis gitu kan. Dalam perjanjian Versailles kalau nggak salah itu yang membagi dunia barat dan timur oleh Paus. Portugis kok ke barat, Spanyol kok ke timur, ketemunya di Ternate dan Tidore. Ya. Jadi ini masih baku rebut nih. Waktu itu NTT belum jelas siapa yang jajah. Portugis kah, Belanda kah? Makanya migrasi orang-orang Bugis Makassar itu tahun 1600-an yang saya sempat teliti di Alor, lahirnya ke sana. Karena waktu itu belum dikuasai VOC waktu itu NTT. Entah mungkin karena nggak jelas sumber dayanya kali. Sorry. Ya. Oke. Kolonialisme itu nanti abad 17, mapannya itu abad 18, perjanjian apa itu ya?
yang kemudian membagi Afrika 1800-an membagi Afrika di 1814 kalau nggak salah. Jadi tidak mengecilkan peran kolonialisme, iya, bahwa kolonialisme itu memberikan kontribusi yang besar bagi kemunduran dunia Islam dan dunia Timur. Ya, itu iya. Tapi jauh sebelum kolonialisme, kemunduran itu disebabkan oleh ya tertutupnya pintu jihad itu kapan sih? Pakemnya 4 mazhab itu kapan sih? Jauh sebelum kolonialisme. Ya, pakemnya teologi Asy'ariyah yang nggak boleh ada teologi yang lain itu kapan sih? Jauh sebelum kolonialisme, ya kan? Jadi kenapa umat Islam bisa dijajah? Karena umat Islam bodoh. Sederhananya kan gitu aja sih. Dulu umat Islam yang menjajah. Ya kan dunia Arab juga penjajah. Menganeksasi Mesir. Mesir itu bangsa Koptik, berubah menjadi Republik Arab Mesir. Somalia yang Afrika, yang Negroid menjadi Republik Arab Somalia. Masuk ke Liga Arab. Arab dari mana? Diarabisasi. Ya, Arab malu. Yang gagal diarabisasi kan India, Persia, Nusantara. Karena juga Nusantara islamisasinya belakangan secara masif ya. Mengenai kapan awal masuk Islam di Indonesia itu perdebatan. Tapi masifikasinya belakangan, jauh sangat belakangan. Nah, jadi cikal bakalnya di situ ya. Ya tadi Ridho mengulas kebebasan berpikir yang dikampanyekan oleh Barat, yang didanai. Ya saya juga sempat menikmati pendanaan itulah beberapa tahun yang lalu. Sempat. Ya, sehingga saya sedikit tahu lah gitu ya. Tentu tidak sebasah kuyup seperti Ulil, Gunawan Muhammad. Kalau sebasah kuyup saya nggak di sini gitu kan. Serpihan-serpihan, tempias-tempias ya. Tapi tentu beda ya kampanye kebebasan berpikir, kebebasan beragama. Saya banyak terlibat di forum-forum itu. Ya, isunya menarik. Tapi jelas bahwa ada hidden agenda gitu ya. Inilah kemahiran kapitalisme dalam imperialisme kapitalisme dalam memainkan isu, membranding isu gitu loh. Sehingga bisa menarik semua kalangan, menjedot semua kalangan untuk masuk dan terlibat gitu. Ya kita kan sendiri berkepentingan toh atas nama kebebasan beragama toh. Iya kan? Siapa yang nggak tertarik coba? Kebebasan beragama lah, selama ini kita bikin ritual digangguin kok. Ya gitu. Ya kan? Pasti kita tertarik dong. Bicara multikulturalisme, pluralisme, isu-isu demokrasi, ya iyalah kita tertarik gitu. Saya kembali ya. Jadi jauh sebelum kolonialisme, ya, kematian nyala api Islam sudah padam. Bayangin aja dalam sejarah filsafat Islam standar ya, akademik, nggak tahu mungkin sekarang sudah ada mulai revisi. Filsafat Islam berakhir di Ibn Rushd di tahun 1200 sekian. Setelah itu nggak ada filsafat Islam. Ya sekarang aja lewat Ustadz Juliadi kita mengenal Syihabuddin Suhrawardi, Mullah Hadis Safzawari, ya, Mullah Sadra, ya sekarang aja gitu kan. Di dunia akademik, di kampus, anak akidah filsafat belum tentu kenal nama-nama itu. Nasruddin At-Tusi yang juga seorang saintis, astronom yang mendirikan observatorium di Maraga. Maraga. Nah, jadi jauh sebelum itu terjadi kematian intelektualisme di Islam. Bahwa siapa yang berkontribusi ini? Kalau Ridho tadi banyak bicara tentang faktor sejarah, saya coba sedikit ke lebih paradigmatik. Absolutisasi pemahaman agama. Agama absolut, sepakat. Pemahaman agama. Ini bukan berarti kita, jadi harus dibedakan ya. Kita bukan berarti merelatifkan agama di sini. Tapi kecenderungan dalam mengabsolutisasi pemahaman agama sehingga menghadirkan ketertutupan agama menjadi korpus tertutup yang nggak bisa lagi diutak-atik, nggak boleh ada tafsir lain, harus yang ada hanya tafsir tunggal, nggak boleh ada selain 4 mazhab, nggak boleh selain ada teologi Asy'ari, selesai barang-barang, selain itu sesat. Iya kan? Nggak boleh belajar filsafat. Jauh sebelum kolonialisme, ya, fatwa sesatnya filsafat itu sejak zaman Imam Syafi'i loh. Orang yang belajar filsafat itu dihukum dengan cara diarak keliling kampung, dipukul pakai sendal. Jauh sebelum itu. Bahwa pertarungan antara kaum fuqaha dan kaum filosof, antara ahlul khabar dan ahlul ra'yu terjadi memang. Yang kemudian dimenangkan oleh ahlul khabar dan kaum fuqaha.
khususnya di masa setelah Al-Mutawakkil di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi akhirnya ini, kemudian Arab dipecah-pecah, ya. Dunia Islam terpecah-pecah menjadi sekian puluh negara. Bayangkan agamanya hampir tunggal, bahasanya hampir tunggal, negaranya banyak. Indonesia bahasanya banyak, agamanya banyak, negaranya satu. Jadi apa ya? Ini kita kembali kepada sangat penting sebenarnya menekankan aspek paradigmatik. Tentu data sejarah sangat penting tanpa mengecilkan kontribusi kolonialisme, dan tentu saja kita apa yang ditakuti oleh Eropa, oleh imperialisme Amerika. Tahun 1992 Samuel Huntington menulis tesis. Ustadz Juliadi saya yakin hatam ini di masa-masa beliau kuliah. Buku ini cukup populer. Benturan Peradaban. Pada saat itu buku ini ditulis 1 tahun pasca bubarnya Uni Soviet. 91 bubarnya Uni Soviet. 92 Samuel Huntington menulis yang ditakutkan adalah perselingkuhan Islam dan sosialisme. Sebenarnya tanda-tanda itu terbukti loh. Kedekatan Iran dengan Amerika Latin, kedekatan Iran dengan Korea Utara, Rusia. Yang berhasil bangun masjid di Pyongyang, satu-satunya masjid di Korea Utara adalah Iran. Di kedutaan besar Iran. Jadi tidak ada isu Sunni Syiah di situ. Ya mau kok bawa isu Sunni Syiah, tidak bisa kok sholat. Jadi kedutaan Iran ini, ya, satu-satunya yang berhasil membuat masjid pertama di Nicaragua. Waktu itu Nicaragua masih sosialis ya? Itu masih sosialis ya? Enggak ya? Itu juga di kedutaan Iran. Jadi yang paling ditakuti adalah perselingkuhan sosialisme dan Islam. Ya kalau kita baca misalnya Ali Sariati, tentu kita akan diperkaya dengan paradigma Marxisme dalam membaca sejarah. Tentu juga kita akan menemukan banyak pemikir yang mengkritik misalnya paradigma Marxisme. Nah, yang kita juga perlu belajar dari Marxisme bukan sekedar ekopolnya, tapi Marxisme sebagai pisau analisa. Marxisme sebagai paradigma. Das Kapital yang 3 jilid yang tebal yang bisa jadi bantal itu. Ya. Itu kita ulik bagaimana paradigmanya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini kenapa kemudian kemunduran jauh sebelum kolonialisme, kemunduran sudah terjadi. Absolutisasi agama. Dan sampai hari ini kan, absolutisasi agama itu, tafsir tunggal itu. Ya kan? Jika kita mengutamakan agama tapi mematikan kemanusiaan, sebenarnya kita menjadikan agama itu berhala. Ketika atas nama agama, kritisisme itu diberangus, berarti agama sudah kita jadikan berhala. Yang kita sembah agama, bukan Tuhan. Nah, mengenai tadi ya, mistikal dan rasional, sebenarnya dikotomi ini juga yang kita harus keluar. Gini-gini Ustadz Juliadi yang filosof ini bisa kasih pindah hujan dengan satu jentikan tangan. Fakta itu, saya temukan beberapa orang yang sangat rasional dan filosofis dengan satu jentikan tangan bisa memindahkan hujan ke Selat Makassar. Bukan kasih berhenti, bukan tahan ya. Tahan itu bahaya. Sebentar tumpah banjir. Kasih pindah saja. Ada ilmunya itu. Apakah itu tidak rasional? Sangat rasional. Sangat-sangat rasional. Problemnya memang adalah dikotomi antara ilmu-ilmu mistikal dan ilmu-ilmu rasional. Itu seolah-olah dua ilmu yang paradoks dan tidak ketemu. Yang namanya mistik pasti nggak rasional. Ya kan? Ya karena belum belajar filsafat aja sih sama Ustadz Juliadi. Sehingga tidak menemukan ya, benang merah epistemologisnya. Kok bisa ya dengan satu jentikan tangan ke atas membentuk angka 110 bisa menggeser awan hujan. Bisa ya? Ya sama dengan menjelaskan aspek rasional dari mukjizat Nabi Musa. Tentu Ustadz Juliadi tidak selevel Nabi Musa pastinya. Ya. Bagaimana merasionalisasi mukjizat? Satu pukulan tongkat bisa membelah lautan. Tongkat bisa menjadi ular. Ya. Api yang menyala tidak membakar tubuh. Kalau nggak rasional, ini bertentangan dengan prinsip prima prinsipia. Prinsip niscaya lagi rasional. Kalau Anda mengatakan bahwa mukjizat Nabi itu di luar nalar, berarti sejak awal sudah
sudah apa ya, postulat berpikir Anda sudah kacau balau. Berarti ada kenyataan yang hukumnya di luar nalar. Maksudnya gini, segala sesuatu yang terjadi pasti tidak bertentangan dengan dua hukum. Hukum identitas dan hukum kausalitas. Masa nggak sesuatu akibat nggak ada sebab? Ya nggak mungkin. Belajarlah sama Ustaz Erwin Lesi tentang hal ini. Jadi aspek-aspek rasional dari agama ini yang kemudian diberangus atas dan diabsolutisasi gitu. Ya kemudian fikih oriented, sufisme oriented yang kemudian lebih banyak pada praktik-praktik keagamaan, praktik-praktik ritual minus pemahaman rasional. Maka belajarlah tasawuf rasional pada Ustaz Juliadi. Seperti apa itu? Ya. Oke. Jadi antara materialisme dialektika historis yang ada di Marxisme ya dan rasionalisme Islam, rasionalisme spiritual Islam sebenarnya dua hal yang bisa ketemu gitu loh. Ya, saya tidak membaca lengkap Tan Malaka kecuali Madilog saya baca, meskipun ada beberapa hal ya. Yang dia kritik adalah fenomena berpikir mistikal yang irasional. Itu yang saya sepakat kalau itu. Tapi bahwa yang namanya mistikal itu atas nama rasionalitas kemudian kita singkirkan, itu namanya menghilangkan satu aspek penting dari pengetahuan kita. Kata Hazrat Hidayat Khan, jika di barat induk ilmu adalah filsafat, di timur induk ilmu adalah mistik. Ini perlu ngaji khusus tentang Hidayat Khan. Ya, saya sebut ini karena Ustaz Juliadi tidak tahu Hidayat Khan. Jadi, oke. Mengenai Indonesia Emas, beberapa waktu yang lalu saya nonton Ignatius Bambang Sugiharto, mungkin teman-teman sudah nonton ya. Bagaimana masyarakat Indonesia itu buta huruf bukan tidak bisa membaca gitu ya, tapi analisisnya tumpul. Kalau mau dibandingin, ya tentu lagi-lagi sangat mungkin agak tidak apple to apple kali ya. Level mahasiswa di Indonesia sama dengan level SMP di Barat misalnya. Tentu ini tidak bisa kita lihat simplistis. Apa faktor-faktor penyebabnya? Ya kan? Yohanes Surya pernah melakukan eksperimen. Yohanes Surya ini fisikawan, ahli fisika, melakukan eksperimen, ya, mengkarantina beberapa anak tolikara. Tolikara itu di pegunungan Papua, ya, yang di atasnya lagi Wamena lah. Yang kita bayangin lah bagaimana mereka di sana dikarantina oleh Yohanes Surya, diajari fisika, bisa bersaing di Olimpiade Fisika. Jadi kita perlu lihat juga faktornya kenapa sih? Ya selain oleh bahwa ya malas-malas. Kalau kita berhenti di situ kan namanya kesadaran naif. Ada sistem yang juga tidak menunjang kita. Ya, kalau kita mau naik sedikit ke kesadaran kritis. Kenapa misalnya malas-malas? Padahal kita sekarang ini ditunjang dengan fasilitas loh. Justru karena ditunjang oleh fasilitas itu menjadi terlena. Sering melintas di laman Facebook saya ada tuh konten kreator yang menanyai anak-anak di apa ibu kotanya NTB? Ada yang bilang Papua, ada yang bilang Surabaya. Ya. Sebutkan negara Eropa, Thailand. Wah, Eropa mana ini? Pengetahuan dasar gitu loh. Ya mungkin sekarang generasi milenial nggak butuh lagi menghafal itu karena tinggal buka Wikipedia selesai. Ya. Tinggal buka ChatGPT selesai. Tapi akhirnya Anda akan ditipu oleh ChatGPT karena Anda tidak punya kemampuan bertanya yang baik dan benar. Silakan andalkan ChatGPT, tapi kalau Anda tidak punya skill bertanya yang detail, yang baik, yang benar, Anda akan ditipu oleh ChatGPT. Nah, untuk kemampuan bisa membuat pertanyaan sehingga ChatGPT mengeluarkan data-datanya, belajar sama para steering yang ada di sini. Khususnya koordinator steering kita. Ya. Jadi Indonesia Emas dari mana sebenarnya? Pertama, kalau kita bicara para pemuda yang Anda ini,
Ya, jadilah melek literasi lah. Berpikir kritis lah. Kritis dalam pengertian yang holistik, yang komprehensif. Kritik terhadap sistem tentunya gitu loh. Ya. Roadmap-nya seperti apa sih? Ya tentu saja kita harus bicara pendidikan baik yang formal maupun informal. Ini membangun kesadaran. Ya revolusi mental yang bukan sekedar tagline. Ya kan 10 tahun kan revolusi mental berhenti sebagai tagline saja gitu loh. Seperti apa sih roadmap revolusi mental itu? Yang diantara salah satu bagiannya itu adalah revolusi kebudayaan, subnya lagi adalah moderasi beragama, gitu. Sub dari revolusi pembangunan kebudayaan, subnya itu moderasi beragama. Ini kan masih latah secara teknis, gitu. Ya, perkuat kapasitas kita sebagai seorang anak muda dengan cara apa? Literasi. Ini yang paling utama sebenarnya. Basisnya apa? Belajar filsafat, sejarah, dan sastra. Ini kata kuncinya. Supaya paradigma berpikir kita kuat, wawasan kita kuat, rasa kita kuat. Sehingga kita menjadi pemuda-pemuda yang punya kapasitas. Tentu punya confidence. Dan akhirnya berjejaring, bernetworking dengan cara seperti ini. Yang dihimpun oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Juliadi rahimahumullah. Ya. Ya. Makanya di bagian epilog dari bukunya Ridho, saya coba sedikit menggiring kepada hal yang bersifat paradigmatik. Bahwa sejarah bukan romantik, tapi sejarah itu paradigmatik. Ridho sudah mengulas tentang bagaimana kebesaran dunia Islam dengan yang dia saksikan ketika jalan-jalan ke Turki. Ya. Mari kita masuk kepada hal yang lebih dalam. Gitu. Hal yang sifatnya paradigmatik. Zeitgeist dari sejarah kemajuan Islam itu apa sih? Yang kita bisa tarik dan kontekstualisasikan dengan zaman ini. Makanya kalau baca buku ini ya saya dengan pantun, Bang Ragen pergi bertani, baru 5 menit sesak nafasnya. Kalau baca buku ini mulailah dari epilognya. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu ya, bahwa bacalah sebanyak-banyaknya ya. Baca dan tulis. Literasi itu bukan sekedar apa yang kamu tulis, tapi mulailah dari apa yang kamu baca dan olahlah menjadi tulisan. Biasakan menulis dan berdialektika bukan hanya dengan oral, tapi berdialektika dengan tulisan. Itu yang paling utama. Baca minimal 100 halaman buku satu hari dan 1 juz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah, itulah tadi jawaban dari Kakanda Samara. Pertemuan kita malam ini itu cukup menarik karena proses dialektika yang berjalan. Baiklah, kawan-kawan peserta, sebelum kita menutup kegiatan malam ini, saya akan memberikan kesempatan kepada kedua panelis untuk memberikan closing statement-nya. Saya mulai dari Karina, kepada beliau di silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya ingin menutup diskusi kita yang menarik ini mengenai buku saya dengan ingin menarik kembali kawan-kawan untuk